Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan kiranya keadilan bermekaran dan kemakmuran berlimpah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dihadapi Yesus pada zamannya seperti terungkap dalam ucapan bahagia dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1-12, sekarang ini pun tetap ada dan aktual, tetap relevan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menjadikan orang beruntung dan orang yang tidak beruntung akibat persaingan, tetapi juga kelalaian dan kemalasan. Yesus sangat prihatin dengan keadaan warga masyarakat pada waktu itu. Keprihatinan Yesus juga merupakan keprihatinan kita sebagai umat Kristiani dewasa ini, sebagaimana dikatakan oleh bapak-bapak gereja dalam Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Apa yang disampaikan Yesus dalam ucapan bahagia ini dapat kita lihat sebagai kelaparan dan kehausan orang-orang pada zaman itu, tapi juga kelaparan dan kehausan orang-orang pada zaman sekarang, yaitu kelaparan dan kehausan akan suatu keadaan yang lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih ekologis. Tahun 2023 ini bagi Keuskupan Ruteng adalah tahun pastoral ekonomi berkelanjutan dengan moto sejahtera, adil, dan ekologis. Gereja Keuskupan Ruteng sebagaimana harapan pemerintah juga menghendaki sekaligus mengusahakan agar masyarakat dan umatnya sejahtera lahir dan batin. Karena itu ada beberapa upaya yang dijalankan, yakni yang pertama, mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan, misalnya dengan pola pertanian organik. Jadi bukan hanya tahu merusak alam atau mengeksploitasi alam untuk kepentingan segelintir orang. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohani. Yang ketiga, menata kehidupan yang aman, damai, tertib, taat hukum, dan harmonis. Yang keempat, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Sehingga tercapailah apa yang disampaikan dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 7, keadilan bermekaran dan kemakmuran berlimpah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Ia sungguh haus dan lapar untuk memuliakan Bapanya, agar Allah Bapanya dihormati dan diluhurkan oleh segenap umat manusia ciptaannya. Allah sungguh dimuliakan apabila kita hidup bersama sebagai saudara dan saudari secara adil, sebagai sesama manusia yang sama martabatnya. Sehingga seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 18, yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Hal ini pula yang digaungkan dan diupayakan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dalam tahun ekonomi berkelanjutan 2023 ini. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal hidupnya di Bethlehem sampai dengan penyalibannya di Bukit Kalvari,
Yesus sebagai manusia tidak pernah berkeinginan lain daripada berusaha untuk melaksanakan keadilan atau kebenaran yang dikehendaki Allah Bapanya. Dengan demikian dalam masyarakat kita sekarang pun hubungan timbal balik antara manusia harus mencerminkan keadilan yang baru itu, yang berdasarkan kebenaran, seperti yang diajarkan dan dilakukan Yesus sendiri. Menurut pandangan Yesus, persembahan atau korban ritual keagamaan apapun bentuknya, apabila tidak disertai dengan keadilan, tidak akan mempunyai nilai sedikit pun. Keadilan yang baru atau disebut sebagai kebenaran itu ialah kebenaran Allah yang penuh kasih dan kerahiman. Menurut keadilan dunia, orang yang bersalah harus dihukum. Sedangkan menurut keadilan ilahi, orang yang bersalah dapat diampuni dan diselamatkan. Karena itu Yesus tampil bukan untuk menghukum, melainkan untuk mempersembahkan diri sendiri sebagai korban sepenuhnya untuk menyelamatkan kita, yang dianggapnya sebagai saudara dan saudarinya. Demi kemuliaan Bapa, Yesus telah memberikan diri seutuhnya agar dapat terciptalah keadilan sejati di dunia kita ini. Keadilan yang didasarkan pada kebenaran yang sejati, artinya menurut kehendak Allah yang adalah kasih. Maka kita sebagai murid-muridnya dalam dan melalui hidup kita harus memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kelaparan dan kehausan kita sebagai umat Kristiani adalah pelaksanaan keadilan sejati, yakni memperhatikan dan berbelas kasih kepada sesama. Kita sungguh bahagia apabila sesama kita bahagia, tidak menderita. Kebahagiaan Kristiani bukan sepihak, bukan individualistis atau egoistis, melainkan solider dan dalam kebersamaan. Berkat pembaptisan kita semua memasuki keluarga besar Allah, masing-masing dan bersama-sama. Menurut anugerah yang kita terima dari Tuhan, harus saling memperhatikan dan menolong. Apabila kita sungguh sadar akan status kita sebagai orang yang sudah dibaptis, artinya sadar bersatu dengan Yesus Kristus, maka kita akan ikut merasa bahagia apabila kita rela dan gembira mengambil bagian dalam apa yang dilakukan Kristus sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu? Ialah hidup sederhana, dalam arti tidak boros, ugahari, menahan diri, tidak mengumbar-umbar atau memamerkan kemewahan yang berlebihan, tetapi membantu sesama yang berkekurangan. Bersikap lemah lembut, prihatin dengan ketidakbenaran atau ketidakadilan dalam masyarakat, bahkan rela mengalami penganiayaan karena kebenaran dan keadilan. Disitulah kita memaknai sabda bahagia Yesus pada hari ini, apabila kita berani mengikuti Yesus seperti itu. Saudara-saudari terkasih, kita semua diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan Kristus itu. Ini bukan hanya dalam hal keberanian dan kesediaan untuk menderita karena kebenaran dan keadilan, melainkan juga dan terutama karena kerinduan untuk menerima upah kelak di sorga, yaitu hidup bahagia bersama Bapa untuk selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan dan memahami sabda Allah dalam Injil Matius hari ini dengan hati sejuk, tenang, terbuka, realistis, bukan dengan perasaan yang sentimental. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.